Nah, ajaran bunuh diri itu adanya di kitab Elu. Simpson bunuh diri, minta kekuatan kepada Tuhan. Kemudian dia menghancurkan pilar-pilar istana, 3.000 orang Filistin mati di atasnya, termasuk dia, si Samson. Tuhan juga bunuh diri di Yohanes 10, 17, 18, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dia bohong, padahal yang menghidupkannya adalah Roh Kudus. Roma 8:11. Dusta ya. Tapi dia bisa nyabut nyawanya sendiri loh. Yohanes 19:30, lalu dia menyerahkan nyawanya lalu mati. Sekarang lagi bunuh diri, bro. Tuhan lo. Yang di bawah, kalian harus mengerjakan apa yang kerjakan, dan kerjakan lebih besar lagi. Dan kalau kalian mengaku beriman sebelum dibaptis, karena minum racun dulu. Itu ada yang 920 berapa orang itu yang di Afrika mati itu. Gara-gara ngetes keimanan. Keren. Ajaran bunuh diri di Bible kok suruh minum racun. Kamu dulu Islam pula. Aku tadi minta pertanggungjawabanmu untuk makan daging manusia dan minum darahnya. Itu aja letterlock loh. Lagi aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia, bayi, dan minum darahnya, tidak akan ada hidup dalam dirimu. Wow. Kemudian makanlah dagingku dan minumlah darahku. Kenapa? Yesus disembelih di 1 Korintus 5 nomor 7. Korbannya adalah Tuhan. Kau yang memburit-burit, Tuhan yang kau siksa. Nanti balik-balik ajaran kayak gitu. Iya kan? Betul nggak itu? Coba akuilah dulu. Nah, Tuhanmu di perjanjian lama itu juga sadis, konyol, dan kejam ya. Tuhan yang luar biasa memerintahkan untuk membuat rumah pembantaian untuk anak-anak. Yesaya 14:2. Ya, jadi memang nggak mampu ya untuk membantah ya. Cuman isinya itu cuman mau memfitnah aja. Ini loh Nabi mau melakukan pencobaan bunuh diri. Ya, baca hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17. Ini masa mesti disuapin dulu sih sama Ki Ahmad? Hah? Masa mesti disuapin sama Ki Ahmad? Gak ngerti isi dalilnya. Nah, makanya Muhammad yang tai asu ini dikatakan di dalam Quran. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 66, di sini diajarkan untuk umat Islam itu melakukan pencobaan bunuh diri. Makanya tadi Anda kasih dong ke saya dalilnya. Mana orang Kristen sebelum baptis itu suruh minum racun dulu. Kocak ini ya. Pelintiran, dan ini nggak tahu malu kawan-kawan Muslim kalau melintir Alkitab itu. Makanya kalau Nabi Anda itu gila, ya Andanya jadinya gila. Karena mentaati Muhammad yang gila, mentaati Tuhan. Gitu dalam Islam ya. Tuhannya itu cuman sebatas label seperti Pepsoden. Nih di dalam An-Nisa 66 nih, ajaran bunuh diri. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ini ajaran untuk meledakkan diri ya. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Nih Islam ini ya suka melakukan. Oh, kena report lagi. Iya. Sabar Tan. Dikeluarin, jangan diturunin gua. Dimatiin aja modenya. Gua habisin acaranya. Gak bisa bro sama Tristan. Apa sama Ahmad kalau gitu caranya? Iya, memang nggak bisa diskusi sama dia. Makanya mau nggak mau bantai. Gua mau ke bantai sama gua, nggak ada urusan. Susah memang nggak bisa bukan pendiskusi dia. Emang beda sama seniornya, kita bisa diskusi, nggak bisa dikupas. kalau dia kacau amburadul. Enak diskusi sama dia. Jangan di report dong, tap aja, jangan di report. Kawan-kawan di bawah jangan di report ya. Si anak haramnya, anak haram jangan di report, nanti dia baper. Pengikut anak haram. Ya diam kawan, aturan bapak nih kok. Sabar nggak Pak? Belum mulai ini acaranya. Tristan kan? Lanjut. Jangan bunuh diri versus yang sudah bunuh diri. Kau compare kan dungu namanya itu. Tuhanmu sudah bunuh diri. Kalau cuma percobaan bunuh diri kau compare kan lucu. Kerjakanlah seperti yang ku kerjakan. Kau harus bunuh diri. Karena Yesus mengambil nyawanya sendiri dan menyerahkan dan mengambil nyawanya sendiri di Yohanes 10:18 itu loh. Masa kau nggak hafal Bible? Gimana sih?
Dia bunuh diri loh. Ya kan? Lukas 18:32. Sebab anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dia nggak pergi kok dari situ. Berapa banyak itu muridnya mengatakan, bahkan Petrus dikatakan iblis kok saat jalan marang Yesus masuk ke dalam Yerusalem itu. Dia nyerahkan nyawanya kok. Anak manusia akan diserahkan kepada dia bunuh diri kok. Kok compare kepada yang mau percobaan bunuh diri? Kan dungu namanya. Cobalah berpikirnya tuh yang sehat dikit lah. Bahkan Tuhanmu itu kan setelah disembelih di 1 Korintus 5 nomor 7, dagingnya dijadikan korban untuk kamu. Kamu udah makan daging Yesus belum? Kalau belum, kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Saya nggak framing ya Markus 16 tadi. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Barang siapa yang percaya akan dibaptis diselamatkan. Tidak percaya akan dihukum. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Nah, kalau kau memang percaya, kau harus disertai tanda ini. Kau tes dulu minum racun. Baru kau dikatakan orang percaya. Baru dibaptis. Gitu cara baca Bible itu. Jangan dungu. Gak boleh dungu ya. Oke. Nah, tadi juga di Matius 3 nomor 16. Oke ya, Iwan Villa ya, kita memaklumi bahwa Tristan ini memang lagi mabuk ya, karena di dalam surah 16 ayat 67 di Muslim itu memang dibolehkan mabuk-mabukan ya. Makanya tadi saya bilang nih, kalau Anda mengatakan Yesus itu bunuh diri, justru Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, melainkan aku menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Itu Yohanes 10 ayat 17-18. Jadi itu justru itulah namanya Tuhan, nggak ada yang bisa ngambil nyawanya. Jadi dia mengambilnya kembali gitu. Di dalam surah 4 ayat 66 ini jelas. Nabi Anda itu mengajarkan untuk bunuh diri. Makanya banyak yang suka meledakkan diri. Ini ajaran Islam, dalilnya lengkap. Anda bisa baca di dalam tafsirnya pun dikatakan ini adalah jihad nih, berjihad. Ya. Makanya Muhammad di dalam Al-Hijr 6 itu dikatakan orang gila. Ajarannya menggauli binatang, pedoman amal, tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Itu dong. Itu ajaran gila. Masa menggali binatang di Islam itu tidak membatalkan ibadah puasa dan haji? Aduh, Islam. Kapan kalian ini warasnya? Mau jadi penyembah setan kah kalian ini? Karena Allah kalian itu adalah penyusu setan nih, lihat nih. Allahnya Islam ini, Tuhannya Islam ini penyusu para setan nih, lihatnya. Surah 21 ayat 87 ini ya, nauzubillah min zalik. Luar biasa nih. Dan ingatlah kisah Yunus bentar. Ayat 82 ding, sorry. Kok 87 ya, 82 nih, lihat. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan ya ada di situ menyusui. Aduh, kasihan kali kelas TK nih, mau ikut debat pula. Udah dungu, aki tinggi. Apalah ya. Cobalah kau jelaskan tadi itu ya. Sebab Yesus memang matinya diracun. Kawan-kawan Mazmur 69:22 di situ dikatakan, mereka memberikanku makan racun dan anggur asam. Yohanes 19:30, kayak hisop itulah isi racunnya tuh. Diaduk-aduk ke vinegar, anggur asam. Minum, mati. Yesus itu mati diracun. Harusnya lambang Kristen itu bukan salib, tapi botol cuka. Salah tuh gereja tuh, kok lambang salib pula. Mati diracun kok Tuhannya. Dan sengaja dia menyerahkan nyawanya agar bunuh diri. Itu ajaran ngebom ya. Ajaran apa bunuh diri di Skotlandia sana itu. Irlandia sana tuh, tulan Inggris itu kan teroris kan yang ngajarin Kristen itu loh, Katolik loh. Itu yang ngajarin tuh orang-orang Islam tuh untuk bom bunuh diri itu mereka. Makanya agak diluaskan dikit satelitnya loh, otaknya. Siapa yang pertama kali suka menteror? Belum lagi George Bush itu yang Protestan itu menteror orang-orang Irak itu. 1,5 juta mati itu, berapa juta bom dikirim ke sana. Mana ajarannya membunuh? Itu di
Kejadian 128, kuasailah bumi. Suruh menguasai bumi. Kan gitu. Apa? Bagaimana caranya? Pakai 1 Samuel 5:31. Apa isinya? Atau Ulangan 20:16. Apa isinya? Jangan biarkan apapun yang hidup bernapas di atasnya. Selain satu agama, orang-orang musyrik bunuh. Ulangan 13:5 itu. Beda agama bunuh. Ngeri kali. Semua orang tua benci. Oke ya, saya tunjukkan dalilnya nih. Nih, Tristan kalau memang kurang belajar ya beginilah ya akibatnya. Ya tetap jadi Islam. Yang lain udah 2 juta tiap tahunnya itu murtad jadi Kristen, dia masih jadi penyembah Muhammad terus. Nih, 10 serangan teroris nih. Lihat nih datanya nih, berapa banyak nih, ribuan nih. 5.226. Anda mau ngomong apa? Orang Kristen nggak boleh, Bung. Nggak boleh bunuh orang. Bahkan Yesus mengatakan nanti kamu itu akan dizolimi oleh ajaran setan. Nih, lihat di dalam Yohanes 16 ayat 2. Ada gitu murid Yesus itu kemudian dia bunuh orang gitu. Ada. Yang ada mereka itu pada martir semua. Ya, bahkan kamu akan dikucilkan oleh ajaran setan. Tadi di dalam Bukhari 4:669. Bunuh orang nanti dikasih pahala. Ini kan ajaran Islam nih, bunuh orang kasih pahala. Aduh, nggak waras ini memang Islam nih ya. Ini ratusan orang nih. Jadi bahkan kemarin At-Taubah ayat 29 tuh landasannya Islam, surah 9 ayat 5 suruh bunuh diri. Ini tadi An-Nisa ayat 66 mana Anda bantah ajaran bunuh diri? Ya. Makanya kalau Muhammad itu melakukan pencobaan bunuh diri dan Muhammad itu rahmatan, dikatakan suri tauladan bagi seluruh alam. Bahkan di dalam surah 4 ayat 80 dikatakan mentaati Muhammad adalah mentaati Allah. Nah, inilah orang gila yang namanya Muhammad yang suka bunuh diri, yang ajarannya itu ajaran setan. Ini yang harus ditaati. Ini bukan Tuhan ini. Surah 13 ayat 27, Muhammad itu nggak punya Tuhan. Bahkan surah 16 ayat 51, Allah sendiri mengatakan, Muhammad sendiri ngomong, sembahlah dia, kata Allah itu sembahlah dia nih. Nggak ada nih mukjizatnya nih. Surah 16 ayat 51 juga begitu. Mana Tuhannya Islam, eksis kah atau kayak odol? Buat data salah-salah, dasar bego. Jadi gini ya kawan-kawan, Yesus itu katanya Tuhan, Tuhan pencipta, iya. Berarti Yesus itu yang menciptakan emaknya, iya kata kiamat kemarin. Coba jawab dulu, apakah Yesus yang menciptakan emaknya? Kalau iya berarti para ibu di bawah harus sujud kepada anaknya, sembah anak sendiri, karena Yesus telah disembah oleh ibunya sendiri. Kerjakanlah yang seperti ku kerjakan dan kerjakanlah lebih besar lagi. At-Takwir 22. Dia Muhammad sahabatmu bukanlah orang yang gila. Markus 3:21 dikatakan Yesus tidak waras lagi, nggak ada bantahannya. Memang gila kok ajarannya. Lukas 9:60 itu loh. Jangan kamu kuburkan ayahmu, ikutilah aku. Matius 19:21, jualah semua barangmu, ikutilah aku. Kapan kau jual barangmu, rumahmu, ikuti Yesus? Lukas 14:26, suruh benci ibu bapakmu. Gimana nih ajaran gila ini? Belum lagi Matius 5:42, jangan menolak jika ada orang meminjam kepadamu. Stres ini ajaran nih. Habislah duitmu nanti. Ya. Bagi yang ayat 30-nya Matius 5:30, suruh potong kaki, potong tangan, ajaran mutilasi. Ajaran gila ini. Bahkan mengerjakan seperti di tiang salib, harus direbut jubahnya agar bertelanjang. Yohanes 19:25 itu loh. 6 itu loh. Bahkan Paulus minta diteladani 1 Korintus 4:15-16, jalan bertelanjang di 1 Korintus 4:11. Muridnya juga gila loh. Oh, kok kabur lagi sih? Berkali-kali dia kabur loh. Aku kok di report nggak kena ya? Kenapa ya? Bingung aku loh. Ini Allah telah menolongku loh. Ternyata Allahku lebih kuasa daripada Tuhannya itu Yesus itu loh. Ya, makanya Kualat dia, bukan kiamat. Kualat. Allahu Akbar ya. Allah. Itulah kawan-kawan ya, ayat bantahan Rasulullah itu gila.
Ada di Semua At-Tauhid 22. surat tuh Ayat gua cek bantahan Yesus satu-satu itu kan. gila, nggak ada bro. Hah? Gua cek satu-satu ayat yang apa surat yang dia sebut. Nggak ada Nggak ada isinya. beneran. Yo, Nggak ada. Kacau tuh. yo, ulang, saya ini waktu Oh, saya. enggak, lu data dicek-cek, datanya nggak ada yang benar, katanya itu. Memang kebenaran, saya itu selalu Iya, nggak bener lu. Mat lo. saya. Ya Allah, gua ngomong dari tadi di mute ternyata kampret. Jatah kiamat ini. Bener diingat terus ada apa namanya, sorry ya, di dalam Matius 19. Bos boleh minta tolong diingat dulu, ada noise masuk suaranya. Enggak. Matius 19 ayat 19, Yesus mengatakan ini, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yuk tunjukkan saya ayat di dalam Quran suruh mengasihi sesama di mana? Ada kata kasih di dalam Quranmu itu di mana ada kata kasih? Gak ada dalam Quran ada kata kasih, itu nggak ada. Yuk tunjukkan ke saya ada kata kasih di dalam Quran. Nggak ada. Islam itu bukan ajaran untuk mengasihi, kawan-kawan. Ya, makanya ketika Anda itu mengatakan Muhammad itu nggak gila, gimana konsepnya Muhammad itu nggak gila? Orang Muhammad melakukan pencobaan bunuh diri kok. Ini tadi melakukan pencobaan bunuh diri dalam hadis Bukhari 6467. Bahkan kemudian Muhammad itu kena santet, kawan-kawan. Nih, nggak ada Tuhan nih. Nih hadis Muslim 459. Muhammad ini kena santet. Kena santet sampai Muhammad gila nih, lihat. Beliau menggigau karenanya. Beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Ini kan orang gila nggak pakai baju, tapi ngerasanya pakai baju. Cuman orang gila yang sampai halusinasi ini. Dan ini Nabi Anda, ajaran Islam ini ajaran gila. Disuruh bunuh diri kayak nabinya, ya. Oke. Lalu tadi Nabi Anda nih, Nabi Anda ini ngaku-ngaku sebagai Tuhan nih, lihat ya. Di dalam Bukhari 4931 ya, di sini Muhammad mengatakan gini, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Luar biasa nih ya. Orang-orang ini pada ngontrak semua sama Muhammad. Lah kalau ini bumi ini miliknya Allah, miliknya Muhammad. Di Quran itu Al-A'raf 199 itu maafkanlah. Ya di surah Al-Maun itu santilah anak yatim. Ya, fakir miskin, beri makan miskin. Itu loh. Dan Rasulullah di Al-Fat 29. Muhammad dan Rasulullah. Waladina tabahu asyiddaw al-kuffar waruhama'u bainahum. Itu berkasih sayang kok. Di hadis irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis samai. Kasihlah yang ada di bumi, cintai. Coba bilang, ajaran itu bukan ajaran kasih kok. Nggak ada batasannya, nggak ada aturannya. Tetangga membunuh tetangga boleh kok untuk mengasihi anak. Kalau anakmu sama anak tetangga kelahi. Jangan membunuh orang batal kok. Kan Efesus 2:15 loh. Umatnya sebagai manusia makanya telah membatalkan kepada dan ketuanya itu loh. Batal Taurat, jangan membunuh. Boleh membunuh, boleh memabukkan, boleh kawin sama anak, boleh kawin sama emak, boleh kawin sama bapak. Kau boleh kawin sama bapakmu, bakal di surga kau. Wik-wik sama ditusbol sama Yesus loh. Gimana tuh? Gimana nih ajaran? Tadi saya bilang ya, di Quran dikatakan di At-Takwir 22, dia Muhammad sahabatmu bukan orang yang gila. Di Markus 3:21 ada nggak bantahannya? Nggak ada. Memang ajaran kalian itu memang ajaran stres. Disuruh makan daging anak manusia, makan bayi minum darahnya, bro. Gimana tuh ajaran gila itu? Suruh minum racun ajaran gila itu. Gimana sih? Mikir lah, bro. Suruh makan bayi loh. Suruh potong kaki, tangan, menyesatkan. Matius 5:30. Ajaran gila itu. Mana bantahan ayatmu? Yes. Oke ya, jadi memang Islam ini nggak mengakui nabinya gila, padahal secara letterlek itu gila. Tadi tuh saya tuh minta dalil di dalam Quran ada kata kasih, ya, bukan menyayang, bukan kemudian yang lain. Kamu ini gimana sih, ya?
Ini saya tunjukkan kitab di Islam ya, bahwa